Teman-teman yang terhormat, selamat datang. Nama saya Ognev Alexei, SEO Ekosistem DJU. Hari ini kami akan mengadakan webinar lagi, webinar kedua setelah selesainya penjualan saham. Mari kita bahas pertanyaan yang telah disuarakan secara aktif dalam chat selama minggu ini, selama 10 hari pertama bulan Juli. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja menyangkut semua pemilik ekosistem DJU dan semua produk. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan perhitungan ulang saham, dengan akrual, dengan reorganisasi, dengan pembakaran. Ini adalah prosedur yang kami umumkan pada bulan Mei. Mari kita bicara tentang kemungkinan mengembalikan cicilan, meningkatkan paket, dan sebagainya. Mengapa hal itu perlu dan tujuan apa yang dikejar oleh perusahaan dengan ini? Tentu saja kami akan membahas topik KYC. Ini adalah aspek prosedural yang masuk akal untuk disinggung sehingga Anda, para pemirsa yang merupakan salah satu pemilik ekosistem DJU, seperti yang biasa Anda lakukan, dapat mendengar pendapat pribadi saya tentang topik ini dan dapat dengan tenang dan bertahap memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dan yang diajukan oleh perusahaan untuk para pemilik saham. Dan mereka seperti biasa sesederhana, sejelas, dan senyaman mungkin. Kami juga akan membahas berita tentang proyek komersial kami, pertama-tama tentang ekosistem bank RWA dan marketplace RWA. Karena seperti yang mungkin telah Anda ketahui, dalam 2 minggu terakhir pada bulan Juni, semua orang termasuk kita semua fokus untuk menyelesaikan penjualan saham. Dan seperti yang kami katakan di webinar terakhir, kami berhasil melakukannya dengan sangat efektif dan efisien. Kami memiliki hampir 12.000 anggota baru yang terdaftar untuk bergabung dengan kami. Ini adalah hasil yang sangat besar dalam waktu 1 bulan saja. Dan 12.000 orang ini mengajukan banyak pertanyaan kepada tim dukungan dan menerima pesan pribadi kepada para kurator dan saya, yang berarti masih ada minat yang sangat besar terhadap proyek ini. Dan yang paling penting, orang-orang terus mendaftar. Semua itu berkat fakta bahwa kami telah membuat antarmuka yang jelas dan nyaman untuk tugas-tugas harian, pencapaian untuk memenuhi tugas-tugas tertentu, dan hadiah untuk tugas-tugas ini. Kami akan membahas hal ini hari ini juga diantaranya. Mari kita bicara tentang bank RWA dan marketplace RWA, karena baik di sana maupun di sini tim-timnya tidak berhenti bekerja, dan ada banyak hal yang menanti kita semua. Anda sudah dapat melihatnya jika Anda mengikuti proyek-proyek ini, khususnya manifestasi komersial mereka, Apato, Deposito, Dompet, Kartu. Banyak dari pembaruan yang cukup serius yang berhasil kami lakukan saat kami menyelesaikan penjualan saham, dan tim mengerjakan hal-hal lain juga. Dan bicarakan tentang rencana masa depan, karena sekaranglah saatnya. Juli dan Agustus adalah waktu di mana tim dan ekosistem DJU, jika Anda bisa memanggilnya demikian, bersiap untuk musim berikutnya. Karena bukan rahasia, musim panas selalu menjadi jeda di pasar dan jeda di kepala orang pada umumnya. Semua proses melambat. Dan Anda pasti bisa melihat ini tercermin dalam segala bidang aktivitas. Oleh karena itu, musim panas secara tradisional merupakan periode untuk mengatur ulang, bisa dikatakan untuk memikirkan semua tujuan langsung untuk akhir tahun. Dan itulah yang akan kami lakukan. Dan secara berkala, kami akan bertemu dengan Anda melalui webinar untuk berbagi. Dan seperti biasa, untuk menunjukkan sikap terbuka kepada semua peserta ekosistem DJU dan untuk memastikan bahwa ide-ide ekosistem DJU lebih akurat dan lebih mudah dipahami oleh seluruh audiens dan akan menerapkan prinsip yang telah kami bicarakan sejak lama. Artinya, setiap tindakan dalam ekosistem, setiap kontribusi terhadap ekosistem, setiap manfaat apapun itu harus dihargai. Inilah yang memungkinkan kami untuk mewujudkan misi ekosistem DJU. Ketika setiap orang di negara manapun di dunia, dengan tingkat pendidikan apapun, dengan tingkat kekayaan apapun, dengan tingkat pengetahuan apapun tentang teknologi modern adalah penerima manfaat utama dan menerima segala sesuatu yang dapat diperoleh dari aktivitas teknologi modern seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan bidang yang terkait.
Kira-kira begitulah rencana webinar hari ini. Mari kita mulai. Saya pikir dengan beberapa berita proyek. Dan itu adalah sesuatu yang menurut saya akan semakin sering Anda dengar pada bulan ini dan pada bulan Agustus. Ini adalah berita dan keberhasilan proyek Apato, beberapa objek berikutnya. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank. Dan bagaimana proyek-proyek ini saling melengkapi satu sama lain. Karena jelas kami membuatnya bersama-sama. Kami mengejar tujuan sama. Jika Anda memperhatikan peta jalan proyek-proyek ini, mereka tumpang tindih pada satu titik atau lainnya, pada tingkat produk, pada tingkat solusi teknologi. Bahkan pada tingkat fakta bahwa kemunculan semata-mata, misalnya aset real estate yang ditokenisasi, memungkinkan aset ini digunakan sebagai aset jaminan pada masa depan. Misalnya saat menjual produk perbankan, berbagai impor kripto, dan berbagai pinjaman, kredit, dan produk perbankan lainnya yang akan menggunakan aset RWA sebagai jaminan. Yang sekarang diwakili dalam bentuk tokenisasi real estate dan tokenisasi aset. Pada masa depan, tentu saja, pool aset-aset ini akan berkembang, dan itu sudah berkembang. Anda dapat melihat proyek-proyek lain di dunia yang melakukan hal ini. Namun, kemungkinan besar semuanya akan menjadi satu standar pada masa depan. Namun, itu akan semakin signifikan secara hukum dan sah secara hukum, yang akan memungkinkan untuk menggunakannya termasuk dalam pembuatan produk perbankan dan kemungkinan menghasilkan uang dari produk seperti itu. Dan ide ini yang memandu kami dan terus memandu kami ketika pada akhir tahun lalu kami membuat konsep proyek-proyek RWA dan melakukan putaran pendanaan pertama untuk proyek-proyek tersebut. Kami melakukannya dengan cara yang sangat khas bagi kami. Ketika objek yang kami danai cukup besar, cukup luas, dan pada tahap awal, dan kami tidak dapat menilainya secara eksplisit misalnya, atau melakukan hal lain. Kami telah melakukan ini dalam bentuk hadiah, seperti snapshot, dan hadiah kepada mereka yang membeli saham ekosistem DJU, misalnya juga membayar cicilan atau mengambil tindakan lain, dan sebagainya. Jadi, kami melakukannya seadil mungkin, meminimalkan risiko bagi para investor awal sebanyak mungkin. Dan pada kenyataannya, baru pada akhir April kami mengadakan putaran kecil ketika Anda dapat memilih paket saham proyek Anda sendiri dan membelinya secara sadar, tetapi itu bukan tahap awal. Sudah jelas bahwa kami meluncurkan solusi komersial dan deposito, dompet, kartu juga dibuka. Artinya produk-produk ini telah berkembang dari beberapa ide menjadi beberapa solusi teknologi yang jelas, telah mendapatkan pengguna, dan perlahan-lahan menuju model bisnis mereka. Pada tahap inilah kami menawarkan kepada semua orang yang ingin menjadi co-pemilik langsung bukan hanya hadiah untuk beberapa tindakan yang ditargetkan dalam ekosistem, tetapi juga untuk membeli paket yang Anda minati. Dan seperti biasa, dan kami selalu bangga untuk mengatakan ini, semuanya dibeli sebelum akhir periode waktu ini. Ketika putaran ini berlangsung, semuanya terjual. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan dan fakta bahwa audiens yang berada di ekosistem DJU memahami nilai produk, memahami kebutuhan, kelayakan melakukan pembelian tertentu, dan melakukannya dengan cepat, dan pada kenyataannya memahami semua alasannya yang ada. Sejak saat ini, apa yang telah terjadi di Apato misalnya, dan apa yang perlu diperhatikan. Kami tentu saja sudah membicarakan hal ini. Kami mengadakan peluncuran komersial proyek ini. Transaksi pertama dilakukan dalam mode uji coba, dan ada presentasi di Bali untuk para pelaku pasar. Ditambah lagi, kami mengadakan forum investasi sebagai bagian dari acara ini dan menyampaikannya kepada para hadirin yang datang dari berbagai negara. Dan itu benar-benar sebuah acara termasuk untuk para pengembang, agen penjual, dan semua pelaku pasar properti di Pulau Bali. Ketika kami mengadakan acara tersebut, tidak hanya hadirin yang berbahasa Rusia, tetapi juga beberapa bahasa lainnya. Ini termasuk bahasa Vietnam,
Indonesia, Inggris, dan Prancis. Dan kami menyatakan niat kami dengan cukup serius. Dan saat itulah penjualan properti yang sudah jadi dibuka. Pada dasarnya ini adalah satu produk. Ketika Anda berinvestasi dalam properti yang dibangun, memilikinya dapat dimengerti bahwa nilainya akan meningkat selama periode waktu tertentu. Tetapi seperti properti jadi lainnya, nilainya tidak tumbuh secepat dan sepesat yang diinginkan banyak orang. Dan Anda menghasilkan uang dari pendapatan sewa. Dan apa yang perlu diperhatikan? Sejak tanggal 4 Juni, semua pemegang token dari properti Vesna Townhouse ini menerima pendapatan sewa sekitar 11-12% per tahun. Semua orang yang telah mentransfer tokennya ke Apato melewati KYC. Anda mendapatkannya di akun Apato pribadi Anda. Dan di sini Anda memiliki kesempatan untuk membuat token Anda, misalnya untuk menempatkannya di pasar sekunder. Kami akan membicarakan hal ini nanti. Semua orang yang memegang token mereka atau belum mentransfernya dan atau tidak akan mentransfernya dari kabinet DJU pribadi mereka ke akun Apato, ini adalah sekitar 1.500 peserta snapshot, bahkan mungkin lebih. Seseorang memiliki sejumlah kecil di sana, seseorang memiliki beberapa lusin token di sana dan tidak mentransfernya. Ini adalah strategi manajemen pribadi Anda. Kami akan mentransfer pendapatan ke akun pribadi DJU selama bulan ini. Kami sama sekali tidak memaksakan untuk mentransfer aset ini sekarang, dan Anda juga akan menerimanya secara teratur dengan periodisitas yang diperolehnya, bukan di akun Apato. Jika karena alasan tertentu tidak nyaman bagi Anda akan menerimanya di antarmuka yang nyaman dari akun pribadi DJU. Dan Anda akan melihat pendapatan sewa dividen yang diperoleh setiap minggu atau sebulan sekali. Ini pasti akan memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem real estate tokenisasi bekerja. Mengapa menguntungkan untuk dibeli? Mengapa ini merupakan investasi jangka panjang? Mengapa ini dapat diandalkan dan sebagainya. Jadi kami selalu melihat beberapa tahun ke depan. Dan ketika kami menuju beberapa hipotesis pertama, kami selalu memastikan bahwa orang yang bersama kami dapat memahami beberapa produk yang tampaknya rumit secara teknis dan memahami sendiri cara kerjanya. Pahami manfaatnya untuk dirinya sendiri dan lihat, hitung dengan kalkulator, apakah layak baginya untuk berinvestasi misalnya $1.000 Amerika Serikat per minggu di real estate yang ditokenisasi. Seberapa cepat dia misalnya bisa keluar dari kesepakatan ini dan berapa banyak yang bisa dia hasilkan. Mungkin masuk akal dan perlu tidak hanya membeli satu token atau 10 atau 100 token, tetapi mungkin masuk akal untuk membeli seluruh properti secara keseluruhan. Saya pikir peluang semacam itu akan segera tersedia, dan ini juga merupakan jenis produk yang terpisah, jenis pembelian properti tokenisasi yang terpisah. Mungkin harga properti akan menjadi lebih kecil. Maksud saya, objek pertama harganya sekitar $250.000 Amerika Serikat. Sekarang kami melihat objek berikutnya dengan harga yang lebih rendah yang berada di sekitar $100.000 dan seterusnya. Jadi mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Sebelum itu, mari kita bahas tentang pasar sekunder yang merupakan peluang yang sangat keren bagi kami secara umum, bagi semua orang yang menerima token pada snapshot, dan secara umum dapat dikatakan konfirmasi lain tentang kebenaran jalur yang dipilih dari proyek Apato itu sendiri. Karena jika Anda mengunjungi situs web Binary X mitra teknologi kami, atau jika Anda mengunjungi situs web melalui akun pribadi Apato, Anda akan melihat bahwa di pasar sekunder ada sekitar 4 atau 6 menurut saya properti yang telah terjual. Dan setiap pemiliknya, semua pemegang token tersebut memiliki kesempatan untuk menempatkan token-token tersebut di pasar sekunder. Dan yang sangat keren adalah tidak ada yang menjualnya. Apa artinya? Itu berarti bahwa orang-orang berinvestasi untuk jangka panjang dan memahami nilai produk-produk ini. Dan apa yang lebih keren? Pada suatu hari, pada bulan Juli, saya tidak ingat jumlahnya pasti, tetapi tidak masalah sekarang. Ada sekitar 50 token, mungkin lebih. Mereka terjual habis dalam waktu 3 jam saja. Bahkan tanpa adanya fungsi seperti pemberitahuan bahwa ada penawaran di pasar sekunder.
Artinya, seseorang hanya menempatkan tokennya. Itu adalah pengguna yang menerimanya sebagai hadiah di ekosistem DJU. Dan mereka dibeli dalam waktu 3 jam saja oleh beberapa orang. Ya, artinya pasar ini dipantau, terjual, dibeli, dan permintaan melebihi pasokan yang sebenarnya tidak ada dan sangat jarang terjadi sekarang. Ini adalah konfirmasi lain dari kebenaran jalur yang dipilih dari sudut pandang pemegang akhir token dan produk ini. Oleh karena itu, kami akan mengembangkan arah itu. Dan seperti yang saya katakan, ketika kami mempresentasikan proyek ini di Bali, kami mulai seperti yang saya katakan dengan properti siap pakai yang menghasilkan pendapatan sewa. Tetapi pada saat yang sama, kami menemukan fungsi berikutnya. Ini adalah investasi di properti yang sedang dibangun. Artinya ketika sebuah objek berada pada tahap konstruksi, ketika pengembang yang andal telah dipilih dan dimungkinkan untuk berinvestasi secara legal dalam bentuk tokenisasi para objek real estate yang sedang dibangun ini. Di dunia nyata ini adalah kasus yang cukup jelas. Artinya kami semua setidaknya di negara kita dan di negara lain kita secara teratur memantau pasar properti di kota dan negara kami. Dan jika kami melihat bahwa pengembang yang sudah terbukti membangun misalnya rumah di lingkungan yang menarik atau memiliki penawaran yang menarik pada awal penjualan itu, kami selalu dapat datang dan membeli misalnya sebuah flat. Saya berbicara sekarang dalam rubel, seharga 3 juta rubel yang setelah konstruksi yang akan selesai misalnya dalam 1,5 atau 2 tahun di lingkungan ini di dekat metro, harganya jelas lebih mahal, misalnya setidaknya 6 juta rubel. Dan kami menyadari bahwa modal kami akan berlipat ganda dalam 2 tahun. Hal ini dijamin akan terjadi karena pengembang membangun di lingkungan yang tepat, dan tentu saja akan ada permintaan untuk perumahan ini baik dari pembeli maupun dari mereka yang mungkin ingin tinggal dan menyewa apartemen. Yaitu kasus sederhana yang dapat dimengerti secara umum yang ada di pasar real estate dan yang secara efektif digunakan oleh pembeli, agen penjual, dan pengembang. Tetapi jelas ini belum diimplementasikan dalam bentuk tokenisasi karena melibatkan pembungkus hukum yang berbeda. Jadi, Binary X sebenarnya telah menyiapkan pendekatan ini. Mereka sedang menujunya sekarang, dan Binary X memiliki salah satu properti yang juga dibeli dengan sangat cepat. Apa yang kami lihat di sini? Di sini kami melihat produk berikutnya dari Apato, ketika properti yang sedang dibangun akan ditawarkan di sana. Dan dalam waktu dekat, saya pikir pada akhir Juli, kami akan memiliki properti berikutnya yang akan memenuhi parameter yang kami minati. Seperti yang saya katakan, harganya akan lebih murah dari $200.000 Amerika Serikat, supaya kami tidak memperpanjang penjualan ini untuk jangka waktu yang sangat lama. Akan memiliki karakteristik sebagai berikut. Ini adalah keandalan pengembang, ini adalah lokasi yang dipilih dengan benar, ini adalah tahap konstruksi tertentu, dan sebagainya. Dengan kata lain, ini adalah semua fungsionalitas yang dicakup oleh Apato. Intinya, ini menjamin transparansi transaksi, kebersihan hukum pelaksanaannya, menggunakan semua teknologi modern yang diperlukan, dan pemilihan objek. Itulah sebabnya kami telah menjalin hubungan dengan sejumlah besar pemain pasar yang keren dan pasti sangat berpengalaman. Dan mereka menawarkan Apato hanya objek yang dapat dijamin. Dan ternyata kami juga memeriksa semuanya puluhan kali dengan reputasi kami sendiri. Dan kemudian objek tersebut sampai dalam proyek. Apa artinya? Artinya objek pada awal akan dikenakan biaya. Misalnya bersyarat di sana kira-kira 70 sampai 100 ribu dolar Amerika Serikat. Saya berbicara secara kasar sekarang, sehingga Anda dapat
empat melihat prinsipnya. Dan kita misalnya membelinya dengan harga tersebut dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Jika Anda ingin menjualnya setelah selesai dibangun, tentu saja harganya akan lebih mahal. Dan begitulah bentuk berikutnya dari menghasilkan uang. Postingan media sosial Apato tentang topik ini sudah keluar, dikatakan 40% per tahun. Jadi jelas bahwa kami telah mencapai sebuah pencapaian di sini. Kami mengimplementasikan fungsionalitasnya dan kami siap meluncurkannya bulan ini. Fungsionalitas menjual properti yang sedang dibangun. Artinya, lini produk berkembang dalam hal produk dan dalam hal profitabilitas. Jika properti sewaan menghasilkan hingga 16% per tahun, maka properti yang sedang dibangun menghasilkan hingga 40% per tahun. Bahkan berita ini saja sudah sangat keren. Dan kami masih memiliki beberapa berita lagi yang akan datang. Jadi, nantikan terus produk Apato. Datanglah ke webinar, ikuti postingan kami. Tentu saja kami akan menjelaskan semuanya. Itulah yang selalu kami lakukan. Saya tidak akan membuat pengumuman yang pasti sekarang. Tetapi ada kemungkinan bahwa kami akan memiliki snapshot seperti biasa. Jadi untuk membiasakan penonton dengan tindakan pada hasilnya, kami akan melakukan snapshot properti ini dengan bantuan partisipasi. Di antara mereka yang membayar cicilan di ekosistem DJU. Jadi kami tidak memiliki kesempatan untuk membeli paket baru setelah penjualan selesai. Tetapi mereka yang melakukan pembayaran cicilan tentu saja. Mengapa kami tidak memberikan insentif kepadanya? Karena ini adalah bagian penting lainnya yang menjadi perhatian kami, baik saya maupun tim secara keseluruhan. Karena seperti yang saya sebutkan di webinar terakhir, kami memiliki lebih dari $3 juta Amerika Serikat cicilan yang jatuh tempo, tetapi secara statistik hanya 50% atau sedikit lebih banyak yang dibayar. Sekarang kami akan melihat seberapa besar angka tersebut akan meningkat. Kami akan membicarakannya secara terpisah, jadi secara umum tentang Apato, pantau terus. Mungkin akan ada snapshot properti yang sedang dibangun sedang ditambahkan. Pada bulan Juli, kami akan mempublikasikan tanggal pasti kapan objek ini akan muncul dan dalam kondisi apa semua orang dapat berpartisipasi. Adapun sekali lagi Apato, saya dengan tulus ingin mengingatkan Anda tentang orang-orang yang berpartisipasi dalam snapshot pertama dan kedua. Akrual maksimum adalah ribuan dolar. Artinya seseorang misalnya membeli paket saham atau menutup cicilan, dia mendapat 50, 70 ataupun apapun token objek real estate. Dan pada dasarnya ini adalah uang nyata yang bisa dia jual di pasar sekunder. Dan ini juga merupakan kasus yang sangat keren bagi kami yang secara pribadi selalu saya misalnya perhatikan dan dorong Anda untuk perhatikan semuanya. Dalam ekosistem DJU, peluang selalu tercipta yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan kembali investasi jangka panjang Anda. Kepemilikan sekuritas jangka panjang di ekosistem DJU dengan bonus, dengan snapshot, dengan hal lain. Pada tahap hanya berpartisipasi dan menikmati proyek selama beberapa bulan, Anda sudah dapat melunasinya. Bahkan, Anda bisa berada dalam kondisi di mana Anda hanya mendapatkan dividen, mendapatkan beberapa bonus tambahan, dan menikmati hidup saja. Dan dividen mungkin akan dilanjutkan tahun depan. Karena secara keseluruhan, kami sekarang bergerak maju dari peta jalan dan membuat produk mulai menghasilkan, dan seterusnya. Ini adalah tujuan yang kami kejar. Ini adalah tujuan yang dibicarakan oleh Alexander. Secara umum, ada banyak hal yang terjadi. Adapun deposito, dompet, dan kartu. Ini bahkan bukan jenis kartu baru yang sedang diimplementasikan sekarang, yaitu kami melakukan seperti yang kami katakan bahwa kartu virtual akan berkembang. Pertama, jumlah mata uang yang diwakili akan bertambah. Artinya pertama-tama rubel, sekarang euro akan ditambahkan. Dan pada masa depan, mata uang nasional lainnya akan ditambahkan juga. Kartu-kartu ini akan menarik di negara lain. Kedua, segera pada bulan Juli, fungsionalitasnya akan direalisasikan bahwa kartu-kartu ini dapat ditambahkan ke Apple Pay dan Google Pay, dan mereka dapat digunakan sebagai kartu nyata, tidak hanya di internet, dan seterusnya.
Jadi, ini adalah kemajuan yang signifikan, dan antar muka dompet juga akan diperbarui. Ini akan menjadi lebih ramah, akan ada lebih banyak fungsi. Jadi, awasi terus beritanya. Kami secara aktif mempelajari application Telegram, yaitu aplikasi di Telegram, dan mengimplementasikan ide-ide. Misalnya, kami beralih dari bot sederhana di mana ada teks, gambar, dan tombol ke beberapa aplikasi yang lebih menyenangkan, lebih nyaman, lebih modern, dan sebagainya. Seperti yang saya katakan, portofolio investor adalah sesuatu yang juga akan segera ditransfer ke Telegram. Dan Anda akan dapat memantau portofolio Anda dan melakukan transaksi apapun di antar muka Telegram yang nyaman, bagi mereka yang merasa nyaman dengannya. Mungkin ton akan ditambahkan, yaitu pembayaran dengan ton. Dengan kata lain, kami membuatnya agar semakin nyaman untuk menggunakan produk ekosistem, untuk mendapatkan keuntungan, menarik hadiah Anda, dan melakukannya dengan jumlah tindakan minimum, dengan jumlah keterampilan minimum. Apalagi kami pertimbangkan, ini adalah produk yang sama deposito, produk yang sangat menarik dalam hal profitabilitas. Dan faktanya ini adalah produk yang memungkinkan Anda menerima saham DJU bahkan setelah penjualan selesai, jelas dalam jumlah kecil. Tetapi bagian dari pendapatan yang diperoleh dari deposito diperoleh dari saham. Artinya kami semacam mensubsidi dengan saham dan meningkatkan suku bunga ini, yang juga sangat keren. Dan apa yang paling penting, sekitar 70% dari mereka yang membuka deposito membukanya untuk 36 bulan, jangka waktu maksimum. Ini merupakan kejutan bagi kami pada awalnya karena ini adalah deposito jangka panjang, yaitu 36 bulan. Jelas ya, ini adalah yang paling menguntungkan, tetapi tetap saja audiens secara bertahap bergerak ke arah persyaratan seperti itu. Biasanya 1 bulan jika Anda menggunakan Wells, 6 bulan jika Anda menggunakan deposito proyek. Dan kami memiliki lebih dari 70% deposito terbuka untuk 36 bulan. Ini adalah indikator kepercayaan yang tinggi dan pada kenyataannya strategi investasi yang benar. Oleh karena itu, saya sekali lagi menghimbau Anda untuk memperhatikan deposito. Dan jika kami berbicara tentang menghubungkan bank dan marketplace ekosistem ini secara umum, kami sedang mempertimbangkan untuk membuka produk yang secara eksklusif akan menghasilkan uang dari real estate yang sudah jadi dan dalam proses pembangunan. Artinya ini akan menjadi produk terpisah yang pada kenyataannya hanya akan menghasilkan uang dari real estate yang ditokenisasi, membeli benda-benda menarik terlebih dahulu, mentokenisasi mereka dan kemudian dengan cara lain membuat token ini dan secara umum menghasilkan uang. Apa gunanya? Ini akan menjadi simpanan yang didukung oleh aset dunia nyata. Dan ini adalah paket pertama yang akan kami terapkan. Kemungkinan besar tidak akan ada penawaran besar juga. Artinya, jika setoran tidak dibatasi sekarang, Anda dapat menempatkan jumlah berapapun dan beberapa ratus ribu dolar di sana sekarang. Tetapi dalam apapun yang disebut setoran ini, yang hanya terhubung dengan real estate yang ditokenisasi, kemungkinan besar akan ada semacam batasan. Mungkin pool test pertama yang akan masuk, mereka akan menerima seperti biasa semacam peningkatan hasil. Namun, akan ada batasan jumlah peserta atau uang yang terkumpul secara keseluruhan. Bisa jadi hanya sebesar 100.000 atau 200.000 dolar Amerika Serikat. Kami akan melihat pada awal bagaimana semuanya bekerja, apakah ada minat dari penonton, dan untuk persyaratan apa, properti apa yang dapat kami gunakan untuk memperoleh dan menghasilkan uang itu. Kami sudah memiliki perhitungan perkiraan dan angka-angka tersebut pasti mengesankan. Kami sedang menantikan pengembangan produk ini. Mari kita lanjutkan. Masih banyak hal yang terjadi di Dana Ventura, tetapi Alexander akan membicarakannya secara terpisah. Saya pikir kami akan mengadakan webinar dengannya dalam beberapa minggu. Jika Anda mengunjungi situs web yang telah diperbarui, saya akan meminta Anda untuk menambahkan tautan Dana Ventura dan membaca portofolio secara umum.
Mereka yang mengerti sudah menarik napas. Wow, Anda memiliki proyek seperti itu. Betapa kerennya Anda. Jadi mari kami tunggu Alexander webinar dengan dia. Anda bisa menulis pertanyaan apapun yang Anda miliki untuknya. Akan ada di siaran ini atau di chat. Kami akan menyiapkan webinar bersamanya karena ada banyak hal yang perlu dibicarakan dengannya juga. Ya, terus mari kita lanjutkan ke apa yang disebut prosedur. Ini adalah pertanyaan dari para hadirin yang muncul pada hari-hari pertama bulan Juli. Artinya kami bergerak sedemikian rupa seperti yang saya ingat, jadi saya akan menjawabnya. Misalnya, mengapa Anda meninggalkan opsi untuk mendaftar? Orang-orang bertanya, mengapa Anda tidak menghapus kemampuan ya kemungkinan untuk mendaftar? Pertama, karena penonton di dunia modern adalah aset yang sangat-sangat besar. Dan ketika kami melihat bahwa kami memiliki banyak sekali orang yang ingin mendaftar, melakukan tugas, menuntunkan kami karena sudah jelas dan metrik sosial, tampilan langganan, dan yang lainnya, dan menjadi kopemilik, dapatkan bagian yaitu saham sebagai hadiah. Sama sekali tidak ada pertanyaan di sini untuk sistem ini bagi saya pribadi, mengapa kami meninggalkannya. Karena ini adalah audiens yang tertarik dengan produk kami dan yang akan ada di dalam produk ini. Pengguna, mereka yang mempromosikannya, pelanggan dari produk ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Produk yang ada saat ini adalah deposito, wealth, real estate yang ditokenisasi, dan semua produk ekosistem yang kami miliki. Jadi, kami akan mendorong pendaftaran, memastikan ada lebih banyak. Akan ada lagi antar muka dengan tugas harian, beberapa hadiah tambahan, tugas baru seperti yang saya katakan untuk mereka yang terlibat dalam promosi. Akan ada blok terpisah untuk mereka yang menjadi investor, dan sebagainya. Kelompok pertanyaan berikutnya. Mengapa mereka tetap punya peningkatan paket? Mengapa mereka meninggalkan kemungkinan untuk mengembalikan cicilan yang dibatalkan dan meningkatkan paket itu juga? Kenapa ini masih ada? Apakah Anda tidak melihat ini sebagai sebuah peluang? Iya, apakah Anda tidak melihat ini sebagai sebuah peluang? Bukankah ini sama saja dengan membeli sebuah paket? Apa yang ingin saya katakan di sini? Kami selalu melihat pandangan yang lebih luas pada metrik, pada angka-angka. Dan seperti yang telah saya katakan berkali-kali dalam sejumlah besar webinar ini, cicilan katakanlah tidak menuntunkan bagi perusahaan untuk menjual dengan cicilan. Karena kami mencadangkan jumlah saham yang Anda ambil dengan cicilan dan kami tidak mempunyai jaminan apapun bahwa kontrak ini akan terpenuhi. Sebenarnya itulah yang terjadi. Sekitar 50% saham jika Anda melihat selama 4,5 tahun keberadaannya. 56% menurutnya dibayar. Itu angka yang tinggi. Tapi di sini kami agak diasuransikan oleh fakta bahwa kami memiliki 60% dari paket dalam bentuk cicilan. Ditambah semua bonus yang Anda punya dalam paket ini, bonus-bonus itu bertambah dengan pembayaran terakhir. Dengan kata lain, kami setidaknya mempengaruhi penonton bahwa bagian yang paling berharga adalah pada akhir. Jika Anda melunasinya, Anda mendapatkannya. Jika Anda tidak melunasinya, maka Anda memiliki lebih sedikit dari apa yang Anda beli. Dengan memahami angka-angka ini memperjuangkan agar indikator ini terus meningkat sehingga kami menerima 70-80% pembayaran angsuran. Kami sangat memahami bahwa masih ada yang belum dibayarkan dari kontrak yang telah ditandatangani. Dan kami membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk memahami dinamika itu. Yaitu bulan Juli, Agustus, September kami pasti akan memperbaiki dinamika ini dan kemudian kami akan mengambil keputusan. Dan apakah kami perlu meninggalkan pengembalian cicilan atau apakah paket yang ada saat ini membayar dengan sangat baik sehingga ekosistem tidak perlu mencadangkannya? Jadi pada kenyataannya melihat ke depan, kami melihat bahwa beberapa bagian dari cicilan tidak akan dibayarkan. Jadi bagi mereka yang ingin memulihkan mengembalikannya, meningkatkan paket mereka akan memiliki kesempatan itu setidaknya sampai akhir tahun ini.
Namun, jika kami tidak melihat adanya pertumbuhan, saya pikir kami akan melihat pertumbuhan karena nilai saham selalu bertumbuh. Pemahaman tentang apa yang dilakukan ekosistem selalu berkembang, jadi tidak ada pertanyaan di sini. Kami hanya melihat peluang untuk melakukan lindung nilai dan kami menyadari bahwa kontrak yang telah ditandatangani pun mungkin tidak akan dibayar. Itulah sebabnya kami memberi orang kesempatan untuk meningkatkan, mengembalikannya, karena segala macam situasi kehidupan terjadi. Kami semua mengerti. Di suatu tempat Anda tidak mendengar, tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, terlambat, dibatalkan. Itu bukan masalah besar. Masuklah, ada antarmuka, di mana Anda bisa setelah melakukannya pembayaran, di mana Anda bisa dan mengembalikannya dengan bonus atau tanpa bonus. Maksud saya, semuanya sudah selesai. Dan kami menyadari dengan jelas bahwa fungsi ini tidak permanen. Dan segera setelah kami mencapai tujuan kami akan menghapusnya. Jadi selagi masih ada, gunakanlah. Jadi apalagi KYC. Banyak sekali orang yang bergegas menjalani KYC sejak 30 Juni dan kami mencatat sejumlah besar aplikasi. Tidak ada urgensi yang sangat mendesak di sini. Kami sekarang akan mempublikasikan daftar sementara pemegang saham dalam beberapa hari ke depan mungkin. Jelas tidak akan ada data pribadi apapun seperti yang saya katakan, akan ada ID dan negara. Semua hal penting yang dapat Anda lihat di sana terkait dengan snapshot yang lainnya semuanya akan ada di sana dan Anda akan dapat melihat siapa yang telah lulus KYC, siapa yang belum lulus dan melewatinya dengan tenang. Setidaknya hingga akhir tahun ini Anda masih punya waktu. Kami tidak akan mengganti apapun secara khusus. Kemungkinan besar antarmuka ini akan diotomatisasi, dipercepat, dan sebagainya. Hal utama yang dimilikinya, yang kami, atau lebih tepatnya kami minta Anda untuk memperhatikan Anda, adalah penyediaan data yang benar. Dan sekali lagi, ini demi kepentingan Anda. Jadi, jika Anda salah menejan nama belakang Anda, jika Anda tidak memberikan paspor Anda tetapi hanya memindainya, Anda hanya perlu memperhitungkan bahwa tanpa melalui KYC Anda tidak akan bisa masuk ke dalam daftar pemegang saham. Sederhana saja, Anda tidak akan dapat membuat sekuritas Anda seperti yang Anda inginkan. Disinilah akal sehat harus menang. Tulis nama Anda dengan benar, berikan dokumen yang benar, dan ambil foto dengan tulisan DJU dan tanggal yang benar. Menambil gambar. Jangan meneditnya untuk kami, atau ada foto dengan slip kosong saja kadang-kadang. Dan kemudian melalui WhatsApp mereka menulis tanggal dan DJU di layar ponsel. Itu tidak diterima. Ini adalah kumpulan kesalahan utama. KYC berlalu dengan tenang dalam mode bebas. Negara-negara yang tersisa akan segera dibuka di sana. Kami pasti telah membuka negara-negara di mana kami memiliki jumlah investor terbesar, di mana kami tidak memiliki atau sedikit investor, tapi kami akan membukanya terakhir. Ya, jadi jangan khawatir, semua orang akan memiliki kesempatan. Belum ada tenggat waktu akhir. Tetapi saya mendorong Anda untuk menyelesaikan masalah ini sebelum akhir tahun ini. Karena ketika batas waktu terakhir untuk lulus diumumkan, mungkin sebagian penonton akan bangun. Tetapi lebih baik melakukannya terlebih dahulu. Sekali lagi, tidak ada kerumitan di sana. Ditambah lagi, kami membutuhkannya untuk mengidentifikasi beberapa akun palsu juga. Saya telah melihat pertanyaan di ruang chat. Saya memiliki anak di bawah umur. Saya membeli untuknya di sana dan seterusnya. Apakah Anda akan mengambil sahamnya jika dia tidak lulus? Posisi perusahaan di sana sederhana. Tidak ada yang akan mengambil apapun dari siapapun jika itu adalah orang nyata. Semua kasus yang rumit atau kasus apapun akan ditangani secara individual, jelas demi kepentingan pemegang sekuritas. Dan sama sekali tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami tidak pernah memiliki masalah dengan hal itu. Kami selalu bertindak secara individual dan selalu ada masalah yang diselesaikan selama 4 tahun ini. Saya pribadi menafasi setiap situasi sulit. Situasi yang tidak biasa, sehingga Anda bisa pasti sangat tenang di sini.
Jadi, apalagi yang harus dijawab? Jadi, KYC datanglah perlakukan secara bertanggung jawab, kembalikan cicilannya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukan itu, tingkatkan. Jika Anda telah membuat keputusan itu, maka fungsionalitas untuk saat ini akan dipertahankan sampai kami melihat dinamika yang tepat untuk memastikan bahwa setengah dari tunggakan itu dibayar dalam dalam jumlah yang diminati oleh ekosistem itu juga. Ini sangat-sangat penting bagi kami semua. Tugas harian akan segera diperbarui. Terus lakukan. Ini sangat efektif. Dalam waktu dekat, kami juga akan membuat fungsionalitas sehingga secara khusus pada tugas-tugas ini, Anda dapat memberikan beberapa tautan rujukan Anda dan kami akan memberi Anda lebih banyak hadiah termasuk hanya untuk ini, untuk lulus, karena Anda mempromosikan blog ini. Ya, semua orang sangat tertarik dengan topik itu, yaitu perhitungan ulang. Publikasi daftar pemegang saham yang telah saya katakan akan segera diterbitkan. Perhitungan ulang semua proporsi akrual ini juga diharapkan pada bulan Juli. Tanggal-tanggal ini telah ditetapkan, kami sedang menemuinya sekarang, dan semuanya beres di sini. Drop X adalah kegiatan yang diumumkan pada akhir Juni, ketika kami melihat minat yang besar dari para penonton terhadap tugas tersebut. Menjadi jelas bahwa para penonton harus diberi penghargaan apapun atas tindakan yang ditargetkan demi kepentingan ekosistem. Dan akan ada drop X pada akhir Juli jika Anda berpartisipasi. Sekarang akan ada misi tambahan dan tugas tambahan yang dapat Anda selesaikan sebelum itu dan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan drop X tersebut. Dan bagaimana semuanya akan dilakukan? Bisa dikatakan semacam campuran dari hadiah dan bonus dari para mitra yang tugasnya terpenuhi. Itu jelas Eva, terus Apato, Launchpad, dan pasti DJU. Dan akan ada konten yang dipersonalisasi dalam bentuk undangan ke acara-acara pribadi, baik acara offline maupun acara online juga. Jadi, kami sedang mempersiapkan sesuatu yang menarik, yang pasti akan bermanfaat bagi ekosistem dan Anda. Tentang cicilan, saya telah memberitahu Anda tentang sikap, peningkatan paket, penuasan teknik, daftar pemegang saham. Harap Anda akan dapat melihat diri Anda di sana segera. Drop X, yaitu akan diadakan pada tanggal 25 Juli. Apalagi yang mungkin perlu didiskusikan dan sikap perusahaan di dalamnya. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda pribadi adalah hasil dari seluruh komunitas untuk bulan Juni. Seperti yang saya katakan, 11.902 orang terdaftar, diantaranya 2.700 investor baru. Mereka adalah orang-orang yang antara lain membeli paket sebesar $10 yang tersedia dalam kerangka tugas-tugas ini. Tetapi pada saat yang sama yang tidak memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam perhitungan ulang dan sebagainya. Dan kami mendapatkan banyak sekali pertanyaan dari orang ini. Saya sudah mendaftar, saya sudah meneliti, saya tidak punya waktu, dan seterusnya. Apa yang ingin saya lakukan? Saya ingin menjadi pemegang saham. Mereka menulis kepada saya secara langsung, kepada para kurator. Mereka menulis untuk mendukung sejumlah besar permintaan, sekitar 600 permintaan, bahkan untuk topik ini. Orang-orang yang membeli saham senilai $10 Amerika Serikat, kami ingin meningkatkannya untuk berpartisipasi dalam perhitungan ulang. Itulah alasan mengapa jajak pendapat chat muncul. Sudahkah Anda memiliki kesempatan untuk membeli? Sudahkah Anda membaca? Anda tahu, Anda tidak tahu. Jadi kami sekarang mempelajari opini publik dan apa yang saya bicarakan. Fakta bahwa ada banyak pekerjaan audiens yang telah dilakukan. Kami telah menarik banyak sekali penonton, jumlah penonton yang tak terduga. Dapat dimengerti ini terdengar seperti sebuah tawaran. Anda punya waktu atau tidak punya waktu, tidak ada kesempatan dan memantik
tidak ada kesempatan. Kami telah menutup penjualan saham, tetapi apa yang harus dilakukan dengan audiens tersebut? Artinya permintaan untuk membeli paket sebesar $10 itu. Anda dapat meningkatkan atau umumnya membeli karena kami mempelajarinya, itu keren dan sebagainya. Dan bagaimana Anda memastikan bahwa minat orang itu terpenuhi karena jumlahnya sangat banyak. Ada ribuan, puluhan ribu orang di sana dan pendaftaran terus berlanjut. Dan para pemimpin bertanya antara lain bagaimana orang ini bisa membeli. Mereka tidak punya waktu, tetapi mungkin kami bisa melakukan sesuatu secara terpisah untuknya. Dan kami menjawab bagaimana caranya. Penjualan sudah selesai. Tetapi pada saat yang sama kami melihat adanya permintaan. Kami melihat beberapa situasi pribadi dari orang yang menurut pendapat saya menyadari pada hari terakhir bahwa itu adalah pasti hari terakhir. Dan oleh karena itu, sekarang kami memutuskan mungkin selama 10 hari kami telah secara aktif menyuarakan pertanyaan di semua pertemuan kami. Bagaimana memastikan bahwa kami mempertimbangkan kepentingan orang yang memiliki waktu untuk melakukan segalanya dengan benar. Bagaimana memastikan bahwa kami memperhitungkan kepentingan orang yang telah melakukan segalanya dengan benar, yang telah mengikuti, memiliki waktu, membayar, berpartisipasi dalam 3 snapshot karena suatu alasan. Pertama, masalah ini sama pentingnya dengan masalah 12.000 orang yang baru saja mendaftar dan belum sempat menyelesaikannya, karena rata-rata waktu keputusan yang kami miliki di bulan Juni adalah 6 hari. Secara keseluruhan selama 4,5 tahun, tepatnya 4 tahun, waktunya yang dibutuhkan sekitar 28 hari, yaitu dari waktu pendaftaran hingga pembelian pertama. Dan pada tahun ke-24 dalam 6 bulan pertama adalah 15 hari dan pada bulan Juni menjadi 5 atau 6 hari. Jadi selalu dipersingkat, dapat dimengerti karena ada pekerjaan intensif, tetapi tetap saja itu bukan 1 jam, bukan 1 menit atau bahkan 1 hari, melainkan beberapa hari. Jadi apa yang kami pikirkan, bagaimana cara membuatnya agar pertama tidak ada yang kecewa, tetapi kami juga mempertimbangkan minat orang baru. Dan pada saat yang sama mungkin agar tidak terlihat seperti kami mengatakan bahwa 30 Juni adalah hari terakhir, lalu kami membuka penjualan lagi. Ini adalah pertanyaan yang sulit dalam hal penentuan posisi, namun sekali lagi kami mungkin tidak berhak menolak orang yang ingin menjadi kopemilik dan yang membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Itu mengapa muncul gagasan bahwa penjualan akan dibuka, tetapi dengan persyaratan yang sama sekali berbeda. Saya akan memberitahu Anda tentang mereka sekarang. Saya akan mulai. Yang pertama adalah dengan tanggalnya. Ini akan menjadi tanggal 15 Juli, hari Senin. Bagaimana caranya? Kami akan menalokasikan sejumlah kecil saham untuk dibeli oleh semua orang. Sekarang kami berbicara tentang 10 juta saham dengan mempertimbangkan bahwa setiap orang mungkin memiliki kursus yang berbeda. Tentunya harga standarnya adalah 8,5 sen, yang merupakan harga terakhir saat kami menjual saham itu. Artinya, 10 juta saham akan tersedia untuk dijual mulai tanggal 15 Juli hingga tanggal 31 Juli, yaitu 2 minggu. Artinya ini akan menjadi putaran penjualan seperti yang kami lakukan dengan proyek-proyek lain. Misalnya ketika Anda dapat memasuki EIVA, Binary X, Bank RWA, ketika ada batas waktu dan batas jumlah saham. Juga ini akan ada putaran semacam itu. Jadi, 10 juta saham adalah jumlah maksimum saham yang dapat kami alokasikan. Mungkin bisa lebih sedikit lagi. Namun, keputusan ini jelas berbeda dengan penjualan bebas yang kami melakukan sebelum tanggal 30 Juni. Ketika Anda dapat membeli berapapun dan tidak ada yang membatasi Anda semua. Tetapi pada kali ini di sini ada batasan yang tegas, batasan waktu yang tegas juga. 2 minggu adalah waktu yang cukup untuk semua orang. Kami mengandalkan fakta bahwa 12.000 orang yang telah mendaftar dan masih mendaftar, mereka sudah memiliki cukup waktu untuk memikirkannya. Dan 2.700 investor baru juga. Seseorang akan ingin meningkatkan cicilannya. Seseorang tidak membeli cicilan sama sekali, tetapi membeli satu paket dan ingin membeli yang lain. Ini semua akan terjadi dari 10 juta dalam waktu 15 hari saja.
Setelah itu, setelah semuanya terjual habis atau waktu untuk membelinya sudah habis, sudah pasti tidak ada lagi kesempatan ekstra, putaran ekstra pada hari terakhir untuk mengisi ulang, lupa membeli, membayar. Itu tidak akan terjadi. Dan apalagi yang kami lakukan? Kami untuk semua orang yang berpartisipasi dalam snapshot ini, bagi mereka yang berhasil melakukan semuanya tepat waktu, kami juga mempertimbangkan minat Anda dan akan ada snapshot keempat. Dan jika misalnya Anda membayar cicilan tepat waktu antara tanggal 1 hingga 31 Juli, Anda akan menerima perhitungan ulang dan renumerasi tambahan. Artinya kami menalokasikan 10 juta, jumlah yang kecil. Itu akan cukup untuk semua orang yang ingin melompat ke kereta terakhir. Untuk semua pendatang baru ini. Dan juga sekali lagi kami menandalkan mereka terlebih dahulu dan terutama. Dan di sini Anda setidaknya harus mendukung kami. Jadi tidak ada tugas di sini. Jika Anda telah membeli, jika Anda telah bekerja dengan audiens Anda, tidak ada tugas untuk menjual sesuatu kepada mereka lagi. Tidak, Anda mungkin mengenal mereka yang tidak membeli. Cukup beritahu mereka bahwa mereka akan memiliki kesempatan kecil pada tanggal 15. Itulah yang harus Anda tekankan. Disitulah kami pikir itu adalah sikap yang adil bagi perusahaan. Ada 10 juta lebih untuk diberikan kepada orang-orang yang telah mengambil kesempatan itu atau tidak. Dan sama sekali tidak akan ada penemuan baru dan yang lainnya. Seperti yang saya katakan, kami akan menambahkan aktivitas dalam bentuk snapshot keempat yang akan mempertimbangkan kepentingan semua orang yang membayar cicilan tepat waktu. Kemungkinan besar beberapa aktivitas di Apato juga akan ditambahkan. Namun, hal ini perlu ditindaklanjuti dengan berita. Mungkin keputusan seperti itu akan dibuat, mungkin juga tidak. Ketentuan rinci dari putaran ekstra ini, kami tidak mengatakan ini adalah pembukaan penjualan, karena pada dasarnya memang seperti itu. Ini adalah semacam babak tambahan, seperti perpanjangkan waktu. Ketika beberapa menit lagi, kesempatan terakhir bagi mereka yang telah mendaftar dengan kami dalam jumlah yang sangat banyak. Ini untuk mereka. Jadi, bagi Anda yang sudah lama berada di ekosistem ini, Anda sudah mendapatkan semua peluang bonus, Anda sudah menggunakannya, Anda sangat baik. Kami akan memberi Anda hadiah tambahan untuk pembayaran tepat waktu. Dan di sini juga kami menjaga keadilan semacam itu. Jadi, untuk semua yang baru, untuk semua yang sempat, ingin, tidak sempat, dan seterusnya, akan ada putaran tambahan untuk Anda dari tanggal 15 ini hingga akhir bulan. Tidak ada lagi. Jika Anda adalah orang terakhir yang membayar untuk ekosistem, dukungan akan mengatakan tidak. Tim teknis akan menulis, Anda belum sempat membayar, sayangnya tidak. Dan faktanya hanya itu saja, tidak akan ada kisah apapun yang tambahan. Yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa 10 juta ini secara standar mereka akan dijual. Jika Anda adalah pelanggan baru, Anda memiliki tarif 8,5 sen, seperti tarif terakhir yang ada di sana. Tetapi, jika Anda misalnya sudah ada sejak lama dan misalnya Anda telah mempertahankan tarif tertentu sejak beberapa tahun atau tarif setelah Anda menutup beberapa paket. Kami memiliki orang seperti itu, jumlahnya cukup banyak, maka perlu diperhitungkan. Dan mungkin ada rasa keadilan internal ketika saya membicarakannya dan pemahaman internal bahwa kami melakukan segalanya dengan benar. Bahwa 10 juta saham ini mereka dapat dibeli kembali oleh seseorang yang misalnya memiliki kursus awal dan dia ingin membeli. Jadi, hal ini kemungkinan besar akan cepat berlalu dan secara umum hal ini tidak akan memengaruhi mereka yang melakukan segala sesuatunya tepat waktu. Dan seperti yang telah saya katakan, kami selalu menghormati semua kepentingan. 10 juta ini tidak akan mempengaruhinya. Mereka akan dialokasikan untuk kegiatan ini dari dana cadangan dan selama perhitungan ulang tidak akan yang mempengaruhi kepentingan mereka yang melakukan semuanya tepat waktu itu.
Di webinar seperti biasa cukup sulit untuk menyampaikan beberapa informasi yang detail, maksud saya detail, tanggal dan angka. Karena saya berbicara dalam bahasa Rusia, saya diterjemahkan ke dalam 7 atau 8 bahasa. Saya selalu mengucapkan kalimat dengan cukup sederhana. Jadi sekarang Anda mendengar posisi perusahaan dari saya. Posisi perusahaan, saya menatakannya agar Anda memahami dengan tepat posisi perusahaan, posisi saya, dan apakah kami mempertimbangkan kepentingan ekosistem saat kami membuka putaran tambahan ini. Tentu saja, karena kami membutuhkan pendanaan pada akhir tahun ke-25. Apakah kami mempertimbangkan kepentingan 12.000 dan lebih dari 1.000 orang yang bergabung dengan kami selama bulan Juli? Tentu saja, bisakah kami menambahkannya? Bisa saja, tapi itu tidak akan menguntungkan bagi perusahaan, bagi siapapun, karena penonton adalah aset yang sangat berharga. Kami sedang membangunnya, kami mempertimbangkan kepentingan orang yang sudah bersama kami. Karena kami sedang melakukan snapshot keempat dan dana cadangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Jadi saya telah mendiskusikan masalah ini dengan Anda sekarang dengan tingkat keterbukaan yang maksimal. Syarat dan ketentuan akan keluar setelahnya seperti yang biasa kami lakukan setelah webinar. Dalam waktu 1 jam sebuah postingan akan keluar dengan syarat dan ketentuannya. Semuanya akan ada di sana. Jadi babak tambahan siapapun yang tertarik akan ada pada hari Senin. Siapapun yang tidak tertarik itu bukan urusan Anda, tetapi Anda masih akan mendapatkan bonus seperti partisipasi dalam snapshot keempat dan seperti kesempatan untuk mengambil snapshot apa tuh yang akan menjadi milik Anda, pembayaran cicilan. Inilah yang diharapkan perusahaan dari Anda, yang dituntut perusahaan dari Anda, karena menghormati kontrak ini adalah hal yang diminati oleh para investor. Terima kasih untuk webinar ini. Ya, Anda telah mendengar sikap saya. Saya dengan tulus dan senang hati menyampaikannya kepada Anda, jadi terima kasih atas siarannya. Pada bagian pertama kami berbicara tentang apa yang menanti kami dan apa yang terjadi dalam proyek. Pertanyaan dasar untuk apa, mengapa, dan kenapa. Dan bagian ketiga dan terakhir adalah menginformasikan tentang babak tambahan untuk semua orang yang tertarik dan bagaimana penyelenggaraannya, berapa tanggalnya, tanda. Semua ini akan ada di postingan yang akan dikeluarkan. Itu saja untuk hari ini. Saya selalu berada di ruang chat selama siaran, menjawab pertanyaan. Teks saya ajukan pertanyaan lebih baik di ruang chat agar semua orang dapat melihat jawabannya. Saya ucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga selalu sehat dan sukses. Sampai jumpa lagi.